Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang tugas awal praktikum karakterisasi material yang berisi prinsip kerja instrumen AAS, FTIR, UV-VIS, dan STA. Perkenalkan, nama saya Atta Ramadan Nur Hoirun dengan NPM 23062388870, kelompok praktikum kelompok 22 dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Daftar isi dari presentasi saya yang pertama ada Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS, yang kedua ada Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR, yang ketiga ada Ultraviolet Visible Spectroscopy atau UV-VIS, yang keempat ada Simultaneous Thermal Analysis atau STA, dan yang terakhir referensi. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah Atomic Absorption Spectroscopy atau AS. AS merupakan salah satu teknik karakterisasi material berupa analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur logam tertentu atau biasanya yang disebut trace element dalam sebuah sampel. Pengujian AS pada dasarnya menggunakan prinsip penyerapan cahaya atau absorpsi kan, atom-atom logam tertentu pada panjang gelombang tertentu. Jadi, setiap logam akan menghasilkan panjang gelombang yang berbeda, sehingga dapat dengan tepat menganalisis kandungan unsur logam tertentu atau trace element di dalam sebuah sampel. Biasanya, parameter analisa yang dipakai yaitu logam timbal, besi, seng, tembaga, perak, emas, nikel, natrium, merkuri, dan aluminium. Berikut merupakan gambar dari peralatan AS. Selanjutnya itu prinsip dasar AS, yaitu Beer's Law, di mana absorban sama dengan molar absorptivity dikali dengan panjang dari sampel dikali dengan konsentrasi, di mana absorbansi berbanding lurus dengan panjang lintasan dan konsentrasi. Di gambar kedua juga dapat terlihat bahwa grafik yang menunjukkan bahwa absorbansi sebanding dengan konsentrasi. Selanjutnya ada komponen instrumen AS, di mana yang pertama ada cathode flame atau lampu katoda, yang kedua ada burner. Di sini burner berlaku sebagai pengatomisasi atau atomizer. Nah, di AS ini atomizernya bisa bermacam-macam. Salah satunya ada flame dan yang lainnya itu ada namanya graphite furnace. Komponen selanjutnya ada nebulizer, uji sampel, monokromator, detektor, dan komputer. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan AS. Kelebihannya yang pertama itu cepat dan efisien. Proses pengujian berlangsung cepat dan langsung memberikan hasil berupa panjang lubang atau wavelength yang nantinya dapat dianalisis trace elemen apa yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya itu sensitivitas tinggi, dapat mendeteksi unsur pada konsentrasi sangat rendah atau ppb atau part per billion, sehingga cocok untuk menganalisis trace elemen. Selanjutnya kekurangan, yaitu yang pertama gangguan matriks. Beberapa logam memiliki peak atau gelombang yang saling menumpuk atau overlap, di mana beberapa logam itu mempunyai wavelength, nanti grafiknya munculnya peaknya bakalan mirip, sehingga memungkinkan banget yang terjadinya overlapping atau saling tumpang tindih antara gelombang-gelombangnya. Jadi diharuskan melakukan background correction. Kekurangan selanjutnya itu terbatas pada analisis unsur logam, hanya dapat digunakan untuk menganalisis trace elemen berupa logam. Selanjutnya, teknik AS terbagi menjadi tiga, yaitu Flame AS, Graphite Furnace AS, dan Hydride Generation AS. Yang pertama, Flame AS. Flame AS merupakan salah satu metode pengujian AS yang menggunakan api sebagai sumber atomisasi. Sampel diubah menjadi kabut halus atau mist, lalu dimasukkan ke dalam nyala api. Nyala api memberikan energi untuk mengatomisasi sampel, sehingga atom bebas dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Di sini gambar keempat merupakan peralatan Flame AS. Selanjutnya ada Graphite Furnace AS. Di sini, Graphite Furnace AS merupakan salah satu metode pengujian AS yang menggunakan tungku grafit sebagai sumber atomisasi atau atomizer sampel. Sampel dimasukkan ke dalam tabung grafit kecil, lalu sampel dipanaskan secara bertahap hingga mengalami atomisasi tanpa menggunakan nyala api. Penggunaan metode Graphite Furnace AS dapat mencegah oksidasi pada temperatur tinggi. Nah, gimana cara kita mengkonsiderasi pengujian ini menggunakan flame AS atau Graphite Furnace? Nah, biasanya ditentukan dari titik titik uap, di mana semakin tinggi maka yang digunakan Graphite Furnace. Di sini juga Graphite Furnace kan juga mencegah oksidasi pada temperatur tinggi. Jadi semakin tinggi suhu titik uapnya, maka yang dipakai akan Graphite Furnace AS. Gambar 5 ini merupakan gambar peralatan dari Graphite Furnace AS. Lanjut, yaitu Hydride Generation AS. Hydride Generation AS merupakan salah satu metode AS yang digunakan untuk mendeteksi unsur-unsur yang dapat membentuk hibrida yang mudah menguap atau hibrida volatil. Sampel direaksikan dengan agen reduksi seperti natrium borohidrida untuk menghasilkan hidrida yang kemudian dialirkan ke dalam atomizer. Gambar ke-6 merupakan peralatan Hydride Generation AS. Selanjutnya ada prosedur percobaan AS. Yang pertama ada persiapan sampel, dilanjutkan dengan persiapan instrumen atau alat, dilanjutkan dengan background correction atau koreksi baseline dan latar belakang, dilanjutkan dengan nebulisasi dan atomisasi, dilanjutkan dengan pengukuran, dilanjutkan dengan kalibrasi dan perhitungan, dilanjutkan dengan kontrol kualitas, dilanjutkan dengan analisis data, dan yang terakhir pelaporan hasil percobaan. Selanjutnya yaitu Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR. Radiasi infrared ditransmisikan melalui sampel dalam spektroskopi inframerah. Sampel menyerap sebagian energi inframerah dan sebagian lagi ditransfer atau dilewatkan. Spektrum yang dihasilkan memberikan sidik jari atau keunikan molekul pada sampel dengan menampilkan penyerapan dan transisi molekul. Jadi, setiap senyawa akan memiliki spektrum yang berbeda, nggak akan sama. Selanjutnya, spektrometer FTIR biasanya digunakan dalam sintesis organik, ilmu polimer, teknik petrokimia, farmasi, dan analisis makanan. Jadi, FTIR ini aplikasinya sangat luas. Selanjutnya, sebelah kiri ini merupakan hasil dari pengujian FTIR, di mana diperoleh wave number-nya dari masing-masing pengujian. Jadi setelah kita memperoleh data ini, kita akan menyocokkannya ke dalam logbook atau database yang kita punyai. Jadi setelah diperoleh hasil pengujian, lalu dapat dicek nih berdasarkan database atau logbook, sehingga dapat mengidentifikasi senyawa yang terkandung. Di mana dalam hasil yang saya peroleh yang ada di sini, setelah dicek dengan logbook atau database, diketahui bahwa senyawa yang terkandung yaitu ethyl vinyl ether. Selanjutnya prinsip dasar dari FTIR yaitu menggunakan hukum Beer's Law dan Hooke's Law, di mana hukum Lambert-Beer adalah dasar perhitungan dalam spektroskopi inframerah termasuk FTIR. Hukum ini menjelaskan hubungan antara absorbansi cahaya, konsentrasi zat, dan panjang lintasan. Semakin tinggi konsentrasi atau semakin panjang lintasan, semakin besar cahaya yang diserap oleh sampel. Hukum ini sering digunakan untuk analisis kuantitatif di FTIR. Selanjutnya FTIR juga bergantung pada hukum-hukum dalam mekanika klasik dan mekanika kuantum untuk menjelaskan bagaimana molekul bergetar dan menyerap radiasi inframerah. Hukum Hooke digunakan sebagai model untuk menggambarkan vibrasi molekul sebagai osilator harmonik sederhana. Selanjutnya ada prinsip kerja FTIR. Di sebelah kiri ini ada skematis peralatan FTIR, di mana yang pertama yaitu sumber infrared menghasilkan sinar inframerah.
Yang selanjutnya, beam splitter membagi sinar ke cermin tetap dan cermin bergerak. Selanjutnya, cermin bergerak menciptakan interferensi sinyal, dan sinar interferensi melewati sampel yang menyerap sebagian sinar berdasarkan gugus fungsionalnya. Selanjutnya, detektor akan menangkap sinyal yang tersisa dan menghasilkan interferogram. Komputer melakukan transformasi Fourier untuk mengubah interferogram menjadi spektrum IR atau inframerah. Spektrum FTIR digunakan untuk mengidentifikasi komposisi molekuler sampel. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan FTIR. Kelebihannya itu yang pertama cepat dan efisien. Identifikasinya dapat langsung memberikan hasil berdasarkan data spektrum. Selanjutnya ada aplikasinya luas, dapat digunakan di berbagai bidang keilmuan. Yang terakhir yaitu dapat mengidentifikasi berbagai senyawa, dimungkinkan karena dengan mengidentifikasi gugus fungsionalnya. Kekurangannya ada dua, yaitu yang pertama sulit pada analisis campuran kompleks, di mana analisis kuantitatif campuran dengan banyak komponen sulit karena spektrum yang dihasilkan akan tumpang tindih atau overlapping. Dan yang selanjutnya itu kekurangannya memerlukan operator yang terlatih, karena diperlukan pengetahuan khusus untuk interpretasi spektrum yang dihasilkan. Karena saling overlapping tadi, jadi sulit untuk diinterpretasi datanya, sehingga dibutuhkan operator yang terlatih. Selanjutnya ada ultraviolet visible spectroscopy atau UV-Vis. Prinsip kerja UV-Vis spektroskopi adalah ketika sinar UV-Vis monokromatik melewati suatu media berupa larutan berwarna yang merupakan suatu sampel. Sebagian cahaya akan diserap, dipantulkan, dan sebagian lagi diteruskan. Cahaya yang diserap ini menyebabkan elektron dalam sampel tereksitasi dari keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. UV-Vis bekerja pada cahaya di daerah ultraviolet dan cahaya tampak. Di gambar 9 ini merupakan gambar diagram transisi elektron di mana sigma bonding yang garis hijau di bawah ini merupakan tingkat energi yang paling rendah dan elektron akan tereksitasi ke yang lebih tinggi. Di sini yang tertinggi itu sigma star atau anti bonding. Selanjutnya yaitu prinsip dasar perhitungan UV-Vis, yaitu menggunakan hukum Beer's Law, di mana molar absorptivity sama dengan absorban dibagi dengan konsentrasi dan panjang. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu NDT, yaitu non-destructive test. Pengujian dilakukan tanpa merusak sampel. Yang selanjutnya itu aplikasi luas. Sampel yang digunakan dapat beragam, organik, anorganik, dan biomolekul. Selanjutnya cepat dan efisien. Pengujian berlangsung dalam waktu singkat dengan hasil yang akurat. Selanjutnya kekurangannya. Yang pertama yaitu interferensi dari pelarut. Pelarut atau perubahan pH dapat mempengaruhi hasil spektrum dan menyebabkan kesalahan interpretasi hasil. Yang kedua yaitu memerlukan kalibrasi dan standarisasi secara berkala. Untuk mencapai hasil yang akurat diperlukan kalibrasi secara berkala. Yang ketiga yaitu hanya senyawa dengan gugus chromophore. Tidak semua senyawa dapat terdeteksi di UV-Vis, terutama yang tidak memiliki gugus penyerap UV atau Vis. Selanjutnya yaitu UV-Vis spektroskopi terbagi menjadi dua metode. Yang pertama yaitu single beam, yang kedua yaitu double beam. Yang pertama itu single beam. Instrumen single beam dapat digunakan untuk analisis kuantitatif dengan cara mengukur absorbansi pada satu panjang gelombang. Instrumen ini memiliki beberapa keunggulan, seperti desain yang sederhana, harga yang terjangkau, serta mampu menekan biaya operasional secara signifikan. Beberapa instrumen menghasilkan single beam instrumen untuk pengukuran sinar ultraviolet dan sinar tampak. Panjang gelombang paling rendah adalah 190-210 nm dan paling tinggi adalah 800-1000 nanometer. Berikut merupakan gambar skematis dari instrumen single beam spektrofotometer. Selanjutnya ada double beam. Instrumen double beam dirancang untuk bekerja pada rentang panjang gelombang 190 hingga 750 nanometer. Alat ini memiliki dua jalur sinar yang dihasilkan oleh cermin berbentuk V yang berfungsi sebagai pemecah sinar. Sinar pertama melewati larutan belangko dan sinar kedua secara serentak melewati sampel. Mencocokkan fotodetektor yang keluar menjelaskan perbandingan yang ditetapkan secara elektronik dan ditunjukkan oleh alat pembaca. Gambar ke-12 merupakan skematis instrumen dari double beam spektrofotometer. Selanjutnya adalah simultaneous thermal analysis atau STA. STA adalah teknik analisis thermal yang menggabungkan antara thermographic analysis atau TGA dan differential scanning calorimetry atau DSC. Pengukuran perubahan massa dan perubahan kalor dapat dilakukan secara bersama atau simultan pada sampel yang dipanaskan, didinginkan, atau berada dalam kondisi isothermal. Gambar ke-13 ini merupakan gambar alat dari STA. Nah, untuk mempermudahnya saya membuat seperti ini. Jadi, STA itu merupakan gabungan antara thermographimetry dengan DSC atau differential scanning calorimetry yang disebut dengan simultaneous thermal analysis atau STA. Selanjutnya, yaitu karena tadi gabungan dari TGA dengan DSC, maka yang dibahas pertama yaitu TGA. Analisis TGA merupakan metode analisis thermal yang berfungsi untuk mengukur perubahan massa suatu sampel yang disebabkan oleh proses pemanasan, pendinginan, atau dimodifikasi kondisi atmosfer. Jadi intinya TGA ini menganalisis perubahan massa atau mengukur perubahan massa. Di gambar 15 ini menunjukkan bahwa data dari uji TGA, di mana data menunjukkan bahwa dari berat versus dengan suhunya. Jadi perubahan beratnya yang diukur di TGA. Selanjutnya ada DSC atau Differential Scanning Calorimetry, di mana DSC ini merupakan teknik analisis thermal yang digunakan untuk mengukur perubahan fisik dan kimiawi dalam suatu material sebagai respon terhadap variasi suhu. Instrumen ini memberikan data kualitatif dan kuantitatif terkait proses endotermik dan eksotermik, serta perubahan kapasitas panas bahan. Proses endotermik terjadi ketika sampel menyerap panas, sedangkan eksotermik terjadi ketika sampel melepaskan panas. Gambar ke-16 merupakan gambar dari data hasil uji DSC, yaitu heat flow, di mana heat flow dalam kondisi eksotermik. Di sini ada gas transition, crystallization, melting point, crosslink, dan oxidation point. Selanjutnya ada prosedur kerja STA. Di sini ada persiapan sampel, di mana sampel ditempatkan dalam wadah atau panci sampel yang diletakkan pada timbangan yang berpresisi tinggi karena biasanya sampelnya kecil. Selanjutnya yaitu pemanasan atau pendinginan. Suhu dinaikkan atau diturunkan secara terkontrol untuk memicu reaksi fisik dan kimia pada sampel. Kecepatan pemanasan biasanya diatur dalam rentang tertentu, misalnya 10 derajat Celcius per menit untuk mendapatkan data yang akurat. Yang terakhir yaitu interpretasi dan analisis data. Diperoleh data berupa perubahan berat terhadap waktu atau suhu dan data berupa heat flow. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari STA. Kelebihannya itu yang pertama akurasi dan kepresisian data. Data yang diperoleh sangat akurat. Yang kedua, data yang diperoleh terintegrasi. Jadi pengujian berlangsung secara simultan berbarengan. Diperoleh data berupa perubahan massa dan perubahan sifat sehingga mempercepat waktu analisis. Kekurangan yang pertama yaitu keterbatasan ukuran sampel. Sampel yang dapat diuji hanya sampel yang berukuran kecil. Selanjutnya itu biaya peralatan yang besar, yaitu harga peralatan STA sangat mahal. Selanjutnya pengoperasian yang sangat kompleks. Jadi diperlukan operator yang terlatih dan berpengalaman. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint kali ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.